Halo Capricorn, apa kabar saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali ya di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight November 2023 untuk Capricorn Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya guys. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat pokok-pokok utama saja, yang penting-penting saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu ya. Selain itu juga aku akan ambilkan satu kartu untuk mantra atau hal yang perlu kamu manifestasikan, yang perlu kamu afirmasikan di sepanjang November. Dan kartu yang berikutnya adalah kartu clue, direction atau advice ya, semacam petunjuk nasihat gitu guys, untuk kamu Capricorn kolektif supaya bulan November ini terasa menyenangkan untuk dijalani, oke? Aku bicara dengan banyak kepi sekaligus ya, jadi nggak semua kepi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan ini masuk dalam kategori mini video, durasinya singkat-singkat saja. Jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Capricorn. Oke, kita akan segera mulai saja guys. You're here now. Yang pertama aku mau ambil adalah kartu afirmasi, mantramu yang perlu diwujudkan atau dimanifestasikan dimulai dari November ini. Halo, Ekal Panda, Almighty kata Ekal Panda, Angels, Ekal Panda, Holy Spirit, to come to this reading, please bless this reading. For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Iya, sudah. Mantra, affirmation for November 2023. Cara keluarnya lembut banget deh. Oke, problems often solve themselves if they are not stirred up in the process. Masalah biasanya akan terselesaikan dengan sendirinya jika prosesnya tidak dikacaukan begitu ya guys. Stirred up itu kayak diaduk-aduk gitu. Jadi kalau kita numis bawang putih, bawang merah, wih, Indomie enak nih. Bawang putih, bawang merah di stir up itu digini-giniin, Oke, jadi anggaplah bawang putih, bawang merah itu masalahmu, dan kemudian ketika dia sedang di atas wajan pakai minyak begitu guys, itulah prosesnya menyelesaikan masalahmu. Dan katanya proses itu bisa terselesaikan, masalah itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Pada umumnya kebanyakan masalah akan terselesaikan dengan sendirinya, tapi manusia banyak mencampur adukan atau terlalu mencampuri proses penyelesaian masalah tersebut, sehingga masalahnya jadi lebih kacau guys. Lebih runyam begitu ya. Sama kayak kena virus itu kan akan automatic terminate ya istilahnya. Ada yang dokter di sini hampir 90% atau berapa gitu, virus itu akan auto terminate atau mati sendiri atau dorman sendiri begitu. Jadi ada masa inkubasi dan kemudian setelah itu masa penyembuhan, dan kemudian itu virus itu akan melemah sendiri. Tapi manusia kena virus juga pakai antibiotik. Udah jelas-jelas kena virus tapi dikasih antibiotik ya. Oke. Ketika kartu ini datang, maka di bulan November ini masalah-masalah kamu katanya akan terselesaikan secara natural Capricorn. Dan kamu kan langsung tahu aja guys, yang mana itu masalah yang akan terselesaikan secara natural ya. Aku akan dekatkan kartu ini di layar HP supaya kamu bisa screenshot dan kemudian disimpan di galeri ya. Karena dalam proses memanifestasi minimal 21 hari berturut-turut guys, kamu pahami kalimat ini dan kamu jadikan bagian dalam hidupmu. Once ini jadi milikmu guys, tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya darimu ya. Dimulai dari November ini kamu akan memahami bahwa ada beberapa masalah, dan lebih banyak katanya bahkan masalah-masalah di dunia ini akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa perlu ada campur tanganmu ya. Dan ketika kamu memahami ini, kamu akan jauh lebih relax guys. Let's say misalnya ada 10 masalah yang akan kamu hadapi di bulan November. Karena katanya kebanyakan, maka let's say dia di atas 50%, berarti 6 atau 7 masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya tanpa perlu kamu urusin. Yes. Maka yang harusnya kamu mengurusin 10 masalah, kamu hanya perlu fokus ke 4 atau 3 masalah saja yang membutuhkan campur tanganmu dalam penyelesaiannya. 7 itu bisa kamu abaikan, ntar aja, bodoh amat. Kamu bisa bilang begitu katanya guys ya di November ini. Oke.
Ketika kita dihadapkan dengan begitu banyak masalah Capricorn, kita justru malah nggak bisa fokus, ya nggak sih guys? 10 masalah dan kita punya effort 100% misalnya, 100 dibagi 10 berarti 10%, 10%, 10% untuk membereskan sebuah masalah. Tapi kalau tadi kamu tahu bahwa 7 dari antara 10 masalah tersebut dibiarin aja, hanya 3 yang perlu dibereskan, maka 100% effort tadi hanya tinggal perlu dibagi 3. Sekitar berapa? 33,33333 ya. Jadi satu masalah kamu bisa kasih 33% effortmu. Dan itu akan membuat 3 masalah tadi bisa terselesaikan dengan maksimal katanya. Sementara yang 7-nya bodoh amat, abaikan saja. Oke, karena akan terselesaikan dengan sendirinya. Kamu terlihat disuruh tidur di sini Capricorn. Oke, ini di atas pohon. Even ini seperti masalah, gimana sih tidur di atas pohon begitu ya. Tapi cobalah untuk relax. Walaupun cuma dikasih space sesempit ini, tapi coba untuk tenangkan dirimu. Walaupun lagi banyak banget masalahmu, tapi tenangkan dirimu dan hanya fokuslah kepada masalah yang membutuhkan campur tanganmu. Kalau misalnya masalah orang guys, jangan kamu urusi. Oke, terutama ini tentang masalah orang ya, karena sering sekali orang kemudian minta tolong sama kita gitu ya, itu yang bikin kita jadi kena masalah juga. Oke, itu mungkin bisa dieliminasi dulu, di skip dulu. Tolong dong, jangan minta tolong ke gua dulu ya untuk sementara waktu di November ini. At least kamu bisa bilang begitu Capricorn. Kenapa? Karena masalah gue juga lebih banyak. Ya gue nggak pengen nambah-nambahin masalah dengan munculnya masalah lo dalam hidup gue. Dan kemudian dia akan menarik diri begitu ya. Ya udah deh, maaf mengganggu ya, nggak apa-apa. Tersinggung ya bodo amat. Ya gak sih? Untuk apa kamu harus menjaga perasaan orang kalau ternyata kamu yang direpotkan guys? Terutama kalau orang-orang biasa-biasa aja guys, ya gak sih? Bukan yang penting-penting banget dalam hidupmu. Sana dulu lu, jangan bikin gua tambah kacau. Kamu mungkin perlu agak sadis, agak kejam begitu Capricorn di bulan November ini, karena kamu sendiri pun punya urusanmu katanya. Jangan sampai kamu tambah-tambah dengan urusan orang lain. Mind your own problems. Even problems kamu sendiri pun banyak banget dalam memilah-milah yang mana bisa auto terminate dengan yang membutuhkan effortmu untuk dibereskan, begitu aja kamu mungkin akan kesusahan. Tapi kan November itu banyak ya guys, harinya ada 30, lama itu guys. Mudah-mudahan kamu bisa dengan memanifestasi ini begitu, kamu jadi bisa terang pikirannya gitu, terbuka pikirannya untuk mengutamakan yang mana dulu nih yang mau diberesin, karena effortmu sangat dibutuhkan, aku lihat, untuk membereskan yang penting tadi. Oke, kita akan segera lihat ke kartu berikutnya. Ada kartu Clue Advice ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn. Collective receive the numbers. Direction Clue Advice for November. Oke. Affection. Oke, affection ini kayak perhatian ya guys, kasih sayang, kemudian kepedulian ya. Peduli sama orang, perhatian sama orang, menyayangi orang, itu akan membuat kamu bisa menikmati bulan November ini dengan lebih menyenangkan guys ya. Tadi ingat aku bilang, nggak semua masalah orang harus kamu urusi ya. Berarti kalau begini keadaannya guys, situasinya kalaupun misalnya kamu terlibat dengan masalah orang di November ini, pastikan yang akan kamu urusi adalah orang-orang yang penting bagimu, yang kamu sayangi, orang-orang yang juga menyayangimu. Let's say misalnya keluarga ya, atau beberapa dari sahabatmu atau pasanganmu. Nah itu yang bisa kamu consider ya, atau kamu pertimbangkan untuk ikut terjun dalam membereskan urusan mereka ya. Tapi kalau misalnya aku ada teman zaman kuliah dulu 12 tahun gak ngomong guys, tiba-tiba di November ini tanggal 2 dia datang bilang pinjam dulu 100 spesial itu tali silaturahmi tidak terputus gitu. Kamu tinggal bilang aja, lu dari mana, lu dari dulu kemana aja. Perasaan lu kalau mau minjam duit doang, jalin tali silaturahmi, nggak apa-apa kamu bilang begitu ya, karena kan no affection. Ini kan nggak penting-penting banget bagimu ya. Tapi kalau misalnya yang datang ini adalah adik kamu atau abang atau kakak misalnya, saudara kandung, tolong dong pinjam dulu 100 biar tali persaudaraan tidak putus ya, kasihin katanya ya, affection. Oke, yang kamu sayangi, yang penting bagimu, itu kamu perhatikan baik-baik di November ini katanya, karena itu akan membuat November ini terasa lebih menyenangkan. Love ya guys, affection itu sebenarnya love ya, kepedulian, empathy berdasarkan emotion yang bagus.
Berarti orang-orang yang kamu sayang itu penting untuk ada di dekatmu guys di November ini. Ya, jangan menjauh. Atau kalau mereka menjauh, kejar. Ya kejar Capricorn, aku serius bilangnya. Jadi kalau ada misalnya anggota keluargamu yang kayak kelihatan menjauh begitu, yang dulunya kalian itu tipikalnya satu keluarga, ya udah bodo amat deh gitu. Ntar juga lebaran ketemu gitu. Enggak, kamu datangin katanya ya di November ini, kamu tanya, kamu telepon. Mungkin harus ada beberapa orang yang memang harus kamu tanyakan keadaannya bagaimana, apalagi yang sudah lulus kontak begitu, orang-orang yang penting atau yang dekat sekali dalam hidupmu katanya. Affection akan membuat November ini terasa jauh lebih berwarna bagimu. Oke, kita akan segera masuk ke the highlight saja Capricorn. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Let's bless this reading for Capricorn. Collective Sun Moon Rising Pensioners. Highlight November 2023, thank you very much. Aku akan ambil 4 kartu ya guys, kartu karir, kartu keuangan, dan kemudian romance untuk single dan romance untuk couple ya. Yang pertama kartu karir kamu dulu Capricorn Career. Kemudian keuangan. Jangan. Satu aja Capi. Oke. Kemudian romance untuk Capricorn yang sedang couple, romance untuk Capricorn yang sedang single. Banyak rahasia kayaknya di hidup kalian di November ini, main tertutup semua. Kamu kayaknya yang menjauh Capricorn. I don't know, you know ya. Oke, kita langsung mulai saja dari kartu karir dulu guys. Ada the Three of Cups di sini. Kamu kayak menunggu kabar baik, tapi kabar baik kita tidak datang guys. Sorry, itu kartu terbuka yang harus aku sampaikan ya. Karena the Three of Cups ini datangnya reverse. Aku tidak ambil kartu reverse, tapi ini kartu vice versa. Jadi tidak ada yang reverse, tidak ada yang upright di sini ya. Apa yang muncul itu yang aku bacakan. Dan lihat the Three of Cups ini terlihat galau guys, kelam, gelap gulita. The real Three of Cups adalah ini. Three of Cups adalah celebration after harvest. Pesta besar setelah panen. Panen itu biasanya keberhasilan ya kalau dalam karir, naik gaji lah guys, atau insentif turun, bonus turun, pangkat naik, atau ada yang dirayakan gitu deh ya atas keberhasilan. Begitulah ketika ini datang tegak dalam terang begini. Tapi kan datangnya begini toh ya, gelap ya, dan ini biasanya perayaan gagal, pesta poranya gagal, tidak jadi pesta, tidak jadi merayakan sesuatu, tidak ada panen yang perlu dirayakan, atau panen gagal, panen tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kayak begitu ya. Bersabar deh Capricorn ya, banyak-banyak sabar deh, karena memang ini kartunya yang muncul ya, ini yang harus aku bacain ya guys ya. The Three of Cups ini yang datang gelap begini, itu karena kamu juga katanya. Oke, sorry sekali lagi. Jangan bunuh aku Capricorn. Jadi kamu itu kayak terlalu berharap pada sesuatu yang sebenarnya kamu tahu effortmu sangat kurang pada sesuatu tersebut. Oke. Aduh, pengen banget deh bonus ya, bonus karena prestasiku di puncak itu besar gitu. Gimana bisa bonus besar prestasi kamu itu nggak sampai topnya gitu, atau pencapaianmu tidak sampai topnya di bulan November ini ya. Jadi sabar-sabar aja katanya ya. Semua yang terjadi itu ya karena akibat dari yang kamu lakukan di beberapa waktu sebelumnya. Oke. Kemudian kartu keuangan guys, lagi-lagi begini datangnya gelap ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitulah The Lovers ketika datangnya gelap begini. Kalau dia terang begini, The Lovers ini artinya harapan sesuai kenyataan. Oke, dan kemudian kalau begini harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan besar banget perbedaannya antara yang kamu harapkan dengan yang kamu dengan kenyataannya, besar banget. Oke. Kalau mungkin kamu berharap misalnya guys dalam keuangan kamu bisa investasi atau menabung di November ini sejumlah 5 juta misalnya begitu, dan kemudian sebelum 30 November kamu malah minus, kamu malah harus cari utangan, kayak begitu ya. Agak-agak kurang bagus aku lihat di sini Capricorn. But please jangan sampai ini menjatuhkanmu ya, karena ini kan minor arcana semuanya. Kamu bisa mengantisipasi atau meminimalisir damage. Itulah guys enaknya minor arcana. Ada enaknya ada enggaknya ya. Yang pasti yang terjadi yang bisa dibaca oleh minor arcana itu karena perbuatan manusia. Tentunya karena perbuatan kamu. This is your reading, oke? Ini belum masuk November. Tentu saja masih ada yang bisa kamu lakukan guys. Yang harusnya total loss misalnya 1 juta, kamu masih bisa save. Ya lossnya itu hanya 700 ribu.
ya nggak sih? Dibandingkan rugi 1 juta dengan rugi 700.000, mana yang lebih menguntungkan guys? Tentu saja yang rugi 700.000 kan, masih ada yang 300.000 spare-nya begitu. Masih ada yang bisa kamu lakukan katanya dalam menghadapi dua kartu gelap ini. Tidak akan memperbaiki keadaan 100%, tapi bisa meminimalisir kerugiannya atau damage, kerusakan yang muncul ya. Oke, kita akan teruskan untuk kartu romance-nya Capricorn yang sedang couple, Seven of Swords guys. Ini juga bukan kartu yang bisa bikin ketawa-ketawa, karena Seven of Swords ini kayak thieving, mencuri, atau curang. Kenapa aku curangnya? Curang, oke. Curang atau manipulatif ya. Jadi antara kamu dengan pasanganmu itu ada energi manipulatif guys, atau kayak mencoba untuk mengambil sesuatu diam-diam, menyembunyikan sesuatu, tidak mengatakannya sebenar-benarnya, atau kayak berusaha untuk memenangkan sesuatu dengan cara yang curang, dengan menghalalkan segala cara begitu, dan itu curang ya guys. Seven of Swords ini intinya curang, ada kecurangan begitu, tapi bukan tentang pengkhianatan. Kecurangan ini antara kamu dan pasanganmu. Ya kayak kamu bilang, mungkin karena kamu mau menang argumen begitu, kamu kasih tahu ke dia itu ucapan yang atau kebohongan gitu ya, fakta yang salah, hal yang tidak benar hanya untuk memastikan kamu menang argumen. Nah, begitu biasanya The Seven of Swords ketika datang di readingan romance ya. Oke, dan ini lagi-lagi minor arcana, artinya kamu yang membuat, atau kalian berdua gitu deh ya, biar adil, yang membuat kalian bisa berada dalam The Seven of Swords. Jadi kalau untuk mengantisipasi ini guys, atau meminimalisir damage-nya, lagi-lagi aku bilang, dari dimulai ketika mendengar readingan ini, kamu harus mengurangi yang manipulatif tadi. Kalau banyak kebohongan, kamu berusaha untuk mengatakan yang benar-benarnya aja, yang sejujur-jujurnya aja. Itu akan mengurangi efek dari The Seven of Swords ini. Tapi kalau udah dengar ini pun kamu masih tetap melakukan yang bohong-bohong tadi begitu, atau kecurangan-kecurangan tadi, ya mau nggak mau efek maksimalnya dari The Seven of Swords ini akan dirasakan kurang dari sebelum tanggal 30 November begitu. Dan ini pasti nggak enak guys, pasti nggak enak ya, karena kita tidak klarifikasi. Biasanya The Seven of Swords itu akan dilanjutkan dengan Knight of Swords ya, itu konflik, perang. Oke, kita teruskan untuk Capricorn yang sedang single. Aduh, lagi-lagi kartu gelap ini ya guys, The Seven of Wands. Ini insecure. Kamu biasanya kalau begini datang, kamu ngerasa kayak dirimu itu kurang pantas, kamu ngerasa kayak dirimu itu nggak bakalan mampu. Itulah ya guys intinya Seven of Wands. Tidak ada jaminan, tidak ada kepastian, kayak bakalan hancur, kayak bakalan rusak, dan you are not ready yet, katanya aku barusan dengar Capricorn. Kalau ini berkaitan dengan datangnya orang baru dalam hidupmu, atau kamu ditawarin peluang untuk relationship, romance, karena kamu kan jomblo saat ini. Ketika mendengar readingan ini, you are not ready yet, kamu masih belum siap ya. Hubungan yang kamu jalani, atau ketika kamu iakan sebuah komitmen, atau kamu tawarkan sebuah komitmen dalam keadaan kamu Seven of Wands, itu hanya akan bikin pikiranmu tambah mumet guys, tambah pusing kalau dipaksain ya. Kalau memang belum ready, ya katakan belum ready. Jangan dipaksakan, di skip dulu, nanti masih ada peluang ke depannya, oke? Oke Capricorn, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan highlight November 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat menjalani bulan November, wish you all the best Capricorn. Thank you very much, dadah guys.